Halo, nama saya Siro Emilio dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bangsa dan negara. Bangsa menurut Otto Bauer adalah bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter. Karakteristik ini tumbuh karena ada kesamaan nasib. Yang kedua itu menurut Jacobson dan Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik. Jadi, secara umum, bangsa adalah sekelompok orang yang dipersatukan karena mempunyai persamaan sejarah dan cita-cita dan tanah air yang sama. Dan keinginan bersatu yang dipengaruhi oleh persamaan meningkatkan sekelompok individu tersebut menjadi bangsa. Nah, beberapa unsur aspirasi dari bangsa yaitu yang pertama itu keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan sosial. Yang kedua itu keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yang bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negaranya. Yang ketiga itu keinginan untuk mandiri, unggul, individualistis, keaslian atau keikhlasan, misal menjunjung tinggi bahasa nasional yang bukan diadopsi dari bahasa lain. Nah, yang keempat itu keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Nah, berikutnya itu yang kedua itu adalah pengertian dari negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari negara, menurut Miriam Budi Harjo pada tahun 2010, menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, fungsi dari negara ada 4. Yang pertama itu mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya. Yang kedua itu melaksanakan ketertiban. Yang ketiga itu adanya melaksanakan pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir itu berfungsi untuk menegakkan keadilan. Nama saya Ruli Hamona Nazar Putra dengan NIM 191061113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai kejuangan bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kejuangan bangsa itu? Nilai kejuangan bangsa merupakan upaya untuk mendobrak dari penjajah pada waktu pra-45 untuk mengaktualisasi nilai luhur semangat kemerdekaan bangsa yang diwariskan buku yang harus dijaga dan dibawa. Nah, nilai-nilai yang harus dijaga itu apa sih? Yang pertama, ada merdeka. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, konsekuen tanpa pamrih dan sederhana. Yang keempat, kokoh tak kenal menyerah. Yang lima, pro patria. Yang keenam, kepeloporan dan kebinekaan. Dan yang ketujuh, keikhlasan. Nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip 45 itu terdapat di proklamasi kemerdekaan, falsafah, dan pandangan hidup yang berasaskan 5 sila Pancasila dan termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945, pada bagian pembukaan, kita mengenal dengan pertama, negara kesatuan melindungi dan meliputi segenap bangsa. Yang kedua, tujuan negara merupakan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian hati, dan keadilan sosial. Lalu, berdaulat atas dasar kerakyatan dan kemusyawaratan. Dan yang terakhir, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip penjelmaan Pancasila yaitu merupakan negara kesatuan, bukanlah negara federasi. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi dalam kesetaraan. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika serta kesamaan kedudukan dalam sistem politik. Kemudian ada sistem ekonomi dengan usaha bersama dan kekeluargaan. Lalu, bela negara, hak dan kewajiban semua warga negara. Maksud dari bela negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 yang berbunyi tentang sebuah rakyat Indonesia wajib untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada pemerintahan demokrasi, negara hukum dan berkedaulatan rakyat serta pemerintah bertanggung jawab pada rakyat. Kemudian ada presidensial atau sistem pemerintahan yang presidensial. Kemudian ada pengawasan DPR. Maksud dari pengawasan DPR ini adalah supaya DPR tidak bertindak semena-mena terhadap pemerintahan. Kemudian ada kekuasaan hakiman yang bebas. Kekuasaan kehakiman yang bebas ini agar hakim tidak semena-mena dalam memutuskan sebuah perkara. Dan yang terakhir ada otonomi daerah. Ya, kemudian kita akan melanjutkan kepada daya saing nasional. Pendidikan bela negara dimaksudkan agar dapat menimbulkan motivasi dan daya juang yang tinggi para pemuda atau mahasiswa untuk berupaya meningkatkan daya saing, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan penilaian International Institute for Management Development atau IMD World Competitiveness Ranking 2020, peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 40 dari 63 negara. Beberapa bidang atau aspek yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing nasional sendiri yaitu sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, karena infrastruktur komunikasi berada di peringkat 61. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dimana hal ini sangat diutamakan terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, contohnya seperti mendukung pengembangan usaha mikro serta kegiatan ekspor yang masih terbilang rendah, karena pada subfaktor bisnis efisiensi dan teknologi infrastruktur dalam penilaian IMD, kita itu tergolong rendah di peringkat 53 dari 63 negara. Kemudian ada daya saing infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan kesehatan, komunikasi, dan hak cipta. Karena pelayanan medis di Indonesia berada dalam peringkat terakhir. Untuk beberapa manfaat dari daya saing nasional yang tinggi, yaitu akan berujung kepada pendapatan per kapita yang tinggi. Kemudian kinerja negara secara keseluruhan yang baik, itu menjamin kehidupan bangsa yang maju dan makmur, serta meningkatkan nilai daya saing negara dalam penilaian IMD World Competitiveness Ranking 2020 yang sudah disebutkan barusan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang membangun karakter bangsa. Dalam membangun karakter bangsa, terdapat upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun karakter tersebut. Yang pertama yaitu menggali potensi pada diri, yaitu dengan melakukan evaluasi dan juga seleksi dari nilai dan macam-macam norma yang terunggul untuk dikembangkan, mendorong dan meningkatkan karakter suatu bangsa. 3 nilai tersebut yaitu adil, tanggung jawab, dan sifat jujur. Upaya kedua yaitu mengembangkan karakter luhur. Hal itu hanya akan terjadi bila dalam masyarakat terjadi proses komunikasi yang sehat di dalam anggota-anggotanya. Interaksi sehat terlaksana jika tiap pihak menjalankan prinsip kesamaan derajat, kesamaan atas keterlibatan, dan keterbukaan. Upaya yang ketiga yaitu jalur-jalur interaksi sehat. Jalur interaksi sehat merupakan benih tumbuhnya karakter komunitas yang responsif. Komunitas yang responsif yaitu menandai para komunitas yang tidak represif bagi warganya, seperti halnya memaksakan aturan, nilai, dan macam-macam norma yang dianut dalam lingkungan komunitas itu, sehingga hak-hak individu dan hak kewajiban warga negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, bentuk komunitas responsif mengacu pada prinsip keseimbangan antara kedua kecenderungan itu dengan menghindari terbentuknya lingkungan yang bersifat represif terhadap warga dan pada saat yang sama juga menolak individualisme. Solusi yang pasti dalam membangun karakter bangsa itu membutuhkan bentuk kepemimpinan yang kolektif, yang jujur, kreatif, dan inovatif, yang tidak memberikan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Perlu pemimpin yang berani membuat terobosan-terobosan baru untuk kebaikan bersama. Mereka tidak kaku atau terpenjara oleh aturan-aturan birokratis baku yang kini telah terbukti menyuburkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi. Untuk dapat melakukan itu, para pemimpin yang kita butuhkan adalah yang memiliki kejujuran dan kesungguhan kuat untuk melakukan perubahan mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Lanhar, NIM 1910611186. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional dan bagaimana bentuk pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Yang dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin keberlangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional diperlukan bagi setiap bangsa termasuk Indonesia untuk tetap menjaga eksistensi bangsa, menunjang kerja pemerintah, dan menangkal segala bentuk ancaman terhadap integritas dan identitas bangsa Indonesia.
Kali ini bentuk pengimplementasiannya yang pertama terhadap ketahanan ideologi. Ketahanan nasional suatu bangsa didukung dengan adanya ideologi sebagai sarana pemersatu dan tujuan yang hendak mencapai suatu bangsa. Di Indonesia, ideologi kita adalah Pancasila. Yang kedua, implementasi terhadap ketahanan ekonomi. Penerapan ketahanan ekonomi dapat dilakukan dengan mendukung dan mencintai produk-produk dalam negeri berupa pakaian, kerajinan, maupun produk pangan seperti kuliner-kuliner khas. Yang ketiga adalah implementasi ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya dapat diciptakan dan meningkatkan disiplin masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi mengenai undang-undang, bahkan sanksi yang diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar peraturan. Yang keempat, implementasi dalam ketahanan politik. Demokrasi menjadi salah satu bentuk konkret implementasi ketahanan politik di Indonesia. Maka dari itu kita harus berkontribusi memantau jalannya pelaksanaan pemilu agar terus selenggara demokrasi yang efektif, efisien, dan berdasarkan asas Luber dan Jordan. Yang kelima adalah implementasi ketahanan pertahanan dan keamanan. Sebagai warga negara, kita dapat membantu menjaga pertahanan keamanan Indonesia seperti memberikan bantuan sosial kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih. Makna wawasan kebangsaan. Makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki 5 makna. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur.